PDIP tidak pernah besarkan Jokowi dan Gibran. Rupanya bukan hal tanpa dasar. Berikut fakta selengkapnya. Orang-orang yang hari ini terlalu bernafsu untuk menganggap Presiden Jokowi dan keluarganya adalah pengkhianat Partai PDI Perjuangan karena peristiwa politik akhir-akhir ini. Boleh nggak kalau saya mengatakan bahwa PDIP yang terlebih dahulu mengkhianati Presiden Jokowi? Bahwa perubahan itu tidak untuk siapa-siapa selain anaknya. Ini kenapa logikanya jadi dibalik-balik, Bung Adian. Justru karena kepentingannya untuk segelintir orang, bahkan satu orang lah, maka mekanisme perubahannya ditempuh melalui uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. PDIP tidak pernah besarkan Jokowi dan Gibran. Rupanya bukan hal tanpa dasar. Berikut fakta selengkapnya. Pertama, PDIP ini aneh. Dulu saat Jokowi maju Pilgub DKI 2012, Gerindra adalah partai yang pertama duluan yang mengusung Jokowi. Baru kemudian PDIP belakangan terpaksa ikut-ikutan. Kedua, saat Jokowi maju Pilpres 2014, Nasdem dan PKB merupakan partai yang duluan mengusung Jokowi. Lagi-lagi, PDIP belakangan terpaksa ikut-ikutan. Lalu seenaknya klaim PDIP lah yang membesarkan Jokowi. Ketiga, saat Gibran maju wali kota Solo, Partai Gerindra, PSI, PKB dan Golkar lah yang duluan mengusung Gibran Rakabuming Raka. Keempat, PDIP juga belakangan ikut-ikutan mengklaim bahwa merekalah yang membesarkan Gibran. Padahal, Gibran jadi kader PDIP baru 3 tahun sejak 2019. Sudah jelas bukan? Sejarah politik kita telah membuktikan jika PDIP tidak pernah membesarkan Pak Jokowi maupun Gibran. Wah, saudara sekalian, ini mungkin beritanya boleh dipercaya atau tidak, tapi memang videonya sudah tersebar luas ini. Di mana judul video ini adalah PDIP tidak pernah besarkan Jokowi dan Gibran. Akhir-akhir ini, dengan keputusan yang diambil oleh Gibran, maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto, itu menuai kontroversi. Ada yang menilai Gibran adalah pengkhianat. Bahkan bukan hanya Gibran, tetapi juga Jokowi pun namanya ikut terseret sebagai seorang pengkhianat. Karena dikatakan bahwa Jokowi bersama keluarganya itu dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Dan itu terbukti dengan 2 kali pemerintahannya di Solo. Pak Jokowi terpilih sebagai wali kota saat itu, juga dari PDIP, 1 kali di Gubernur DKI dan 2 kali di posisi presiden. Anaknya Gibran juga demikian, menjadi wali kota Solo melalui pintu PDI Perjuangan. Dan juga menantunya Bobi Nasution, yaitu wali kota Medan, itu pun sama dari pintu PDI Perjuangan. Tetapi ternyata informasi yang ditampilkan dalam video ini berbanding terbalik, ya, tidak seperti yang kita dengar, yang kita pahami, yang kita ketahui selama ini. Ternyata sesungguhnya PDIP itu tidak pernah membesarkan Jokowi dan juga Gibran. Karena ketika ditampilkan beberapa kali pencalonan, baik itu wali kota, gubernur maupun di Pilpres, itu sesungguhnya dari partai lain lah yang lebih dulu mengajukan nama-nama Jokowi dan juga anaknya. Sehingga dalam video tadi dijelaskan bahwa sesungguhnya bukan PDIP yang membesarkan Jokowi dan keluarganya. Buat orang-orang yang hari ini terlalu bernafsu untuk menganggap Presiden Jokowi dan keluarganya adalah pengkhianat Partai PDI Perjuangan karena peristiwa politik akhir-akhir ini. Boleh nggak kalau saya mengatakan bahwa PDIP yang terlebih dahulu mengkhianati Presiden Jokowi? Wah, saya ingin ajak teman-teman untuk mundur ke peristiwa 7 bulan lalu terkait dengan penolakan PDIP terhadap kehadiran Israel dalam Piala Dunia U20. Wah bang, itu memang harus ditolak bang. Itu tidak benar. Itu mencederai pembukaan Undang-Undang Dasar dan segala macam. Oke, sebelum kalian mengetikkan komentar yang seperti itu, tahan dulu. Saya ingin ajak kita bicara tentang etika politik. Karena etika politik yang selama ini dipersoalkan oleh PDIP kepada Presiden Joko Widodo. Teman-teman, di negara dengan sistem pemerintahan presidensial ini, yang kita anut ini, ada 2 kubu. Untuk menciptakan check and balances ada 2 kubu, oposisi dan pendukung pemerintah. Dan dalam hal ini PDIP berkedudukan sebagai pendukung pemerintah bersama dengan partai-partai lain. Ada Golkar, PAN, Gerindra, PKB, P3, NASA. Dalam keadaan itu seharusnya apapun keputusan pemerintah
itu didukung oleh PDI Perjuangan. Teman-teman, Sepakat itu. Presiden Jokowi itu adalah kader PDIP pada masa itu. Dan PDIP yang merupakan partainya sendiri berseberangan dengan Presiden masalah ini. Dan buntutnya, Piala Dunia batal digelar. Teman-teman, partai politik lain memilih diam. Itulah makanya Presiden lebih merasa nyaman bekerja sama dengan koalisi-koalisi pemerintah, partai politik lain, koalisi pemerintah yang lain selain partainya sendiri. Karena faktanya pada masa itu mereka memilih diam. Saya yakin mungkin ada kader-kader partai lain itu yang memilih bersikap sama dengan PDIP, tetapi memilih diam karena apa? Karena mereka menyadari etika politik bahwa pada saat itu mereka mendukung pemerintah. Dan satu-satunya kader PDIP yang membela Presiden Jokowi itu siapa? Anaknya sendiri, Gibran Rakabuming Raka, yang secara tegas mengatakan bahwa Solo siap menggelar Piala Dunia. Itu menjadi catatan bagi kita semua. Luar biasa ya. Dengan peristiwa ini masih mau mengatakan bahwa Presiden mengkhianati PDIP. Baik, ini dari seorang netizen, ya seorang tunanetra, tetapi beliau punya analisa dan juga penjelasan sangat masuk akal ya. Ketika Jokowi dikatakan sebagai pengkhianat PDIP, tetapi ia mencoba untuk menjelaskan secara detail ya sejak awal mula bagaimana Jokowi kecewa, dan juga seorang tunanetra ini mau mengajarkan kepada kita sekalian tentang etika berpolitik. Memang di dalam pemerintahan itu yang kita ketahui di bawah komando Presiden Jokowi sesungguhnya sudah memutuskan untuk menggelar ya Piala Dunia U20 waktu itu. Tetapi sayangnya PDIP menolak ya. Yaitu Pak Ganjar dan juga Pak Iwayan Koster ya, Gubernur Bali. Dua figur dari PDIP ini menolak. Tetapi beberapa partai pendukung pemerintah lainnya diam. Dan tadi sudah dijelaskan kenapa beberapa partai pendukung pemerintah saat itu diam. Bukan berarti mereka senang dengan sukacita menerima Israel bermain di Indonesia, tetapi sesungguhnya mereka paham tentang etika politik. Dan sangat luar biasa. Ketika seorang bapak yang tidak dihargai, dijolimi, dan lain sebagainya, tentu sebagai seorang anak tidak akan tinggal diam. Maka muncullah seorang Gibran dengan gagah perkasa yang mengatakan Solo siap untuk menggelar perhelatan Piala Dunia. Sekalipun dia sadar dan tahu bahwa Solo tidak memiliki fasilitas yang mumpuni, yang terstandar FIFA, tetapi dia mau menunjukkan kepada publik bahwa sesungguhnya keputusan yang diambil oleh Presiden itu harusnya dihargai. Apalagi oleh orang-orang dalam hal ini dari partai pengusung pemerintah atau partai pendukung pemerintah. Yang mengusung Jokowi adalah partai PDI Perjuangan. Tentunya harusnya ini diberikan apresiasi bahwa Indonesia mampu menggelar Piala Dunia, dan akan menjadi catatan sejarah bahwa pemain Indonesia atau timnas Indonesia dapat bermain di Piala Dunia. Dan ketika tempatnya diganti, itu menjadi sesuatu yang ya perlu menjadi penyesalan kita bersama, karena sesungguhnya sudah disediakan kesempatan yang baik untuk kita sebagai tuan rumah, namun lagi-lagi ditolak. Siapa juga yang menolak? Yang menolak adalah para kader PDIP itu sendiri. Dan di satu sisi, seorang presiden yang berasal dari PDIP, yang bagaimana berjuang untuk menghadirkan atau menggelar perhelatan akbar tersebut, namun sayangnya para kader PDIP sendiri yang menolak kehadiran timnas Israel yang membawa dampak buruk, Piala Dunia terpaksa harus digelar di negara lain. Jadi mungkin ini juga merupakan salah satu hal yang menjadi ketidakpuasan Presiden Jokowi, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk anaknya Gibran maju menjadi cawapres Prabowo Subianto yang notabene bukan berasal dari PDI Perjuangan. Tahu bahwa perubahan itu tidak untuk siapa-siapa selain anaknya. Ini kenapa logikanya jadi dibalik-balik, Bung Adian. Justru karena kepentingannya untuk segelintir orang, bahkan satu orang lah, maka mekanisme perubahannya ditempuh melalui uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau yang Anda maksud menunggu perubahannya itu berlaku untuk siapa-siapa, Anda sebagai DPR yang harus merevisi undang-undang itu, jika memang tujuannya adalah untuk publik secara menyeluruh. Justru karena hanya menyangkut kepentingan satu orang sajalah maka mekanisme pengujian undang-undang itu yang dilakukan. Lalu kenapa Anda menganggap seolah-olah ketika 2019 tidak bermasalah, sehingga 2024 nggak boleh bermasalah? Salah dong cara berpikirnya. Anda bicara tentang undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi, itu kan sedang berbicara tentang kepentingan yang terdesak, kepentingan yang terganggu.
Apakah lalu Anda pikir bahwa seharusnya undang-undang itu diuji 1 tahun setelah diundangkan? Salah dong cara berpikirnya, Bung. Bahwa banyak undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu diuji dan benar-benar dibatalkan pasalnya, padahal undang-undang itu sudah berlaku berbelasan tahun. Ada. Ketika Mahkamah Konstitusi memuat makna baru misalnya terhadap pasal di dalam undang-undang yang sudah berlaku bertahun-tahun, hanya karena ada pihak yang merasa terganggu kepentingannya dari redaksi yang dia uji. Lalu salahnya di mana? Maka salahnya hari ini bagi Anda sebagai politisi hanya karena itu diperuntukkan bagi anak Jokowi. Lalu apakah pendapat Anda akan sama, Bung? Ketika misalnya saya sebagai masyarakat awam mengajukan uji materi ini untuk diri saya sendiri. Apakah Anda akan berpendapat seperti itu? Tentu tidak. Karena seharusnya Anda paham, memang untuk menguji undang-undang itu adalah mekanisme kepentingan perorangan sekelompok orang. Tergantung dengan sebagai siapa dia subjek untuk mengajukan pengujian undang-undang itu. Kalau undang-undang itu diubah untuk publik, Anda yang harus mengubahnya, bukan MK. Kira-kira begitu. Baik sahabat sekalian, ini merupakan sebuah tamparan keras buat seorang Adian Apitupulu, yang seperti kita ketahui bersama bahwa Adian Apitupulu adalah salah satu kader dari Partai PD Perjuangan dan sering disebut sebagai juru debat PDIP. Namun pernyataan beliau di acara Mata Najwa secara eksklusif disiarkan, ia mengatakan bahwa sesungguhnya pengajuan di MK ini untuk pembatalan undang-undang tersebut yang mengatur soal batas minimal capres-cawapres itu sesungguhnya hanya diperuntukkan untuk 1 orang. Namun pernyataan beliau ini langsung diskakmat oleh seorang netizen, ya, seorang tunanetra, yang mengatakan bahwa ya, jika Anda merasa bahwa itu harusnya dilakukan oleh DPR, Anda sebagai seorang DPR, kenapa tidak melakukan hal demikian? Memang secara pribadi tidak bisa, tetapi secara organisasi, apalagi Partai PDI Perjuangan adalah partai besar, tentunya juga punya kontribusi besar bagaimana caranya untuk mengajukan hal tersebut. Tetapi karena demi kepentingan hanya segelintir orang atau dikatakan 1 orang tadi, maka pengajuannya melalui MK. Dan itu menurut netizen tadi. Bagi para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Badu Alif. Waktu Bu Mega mau jadi capres, PDIP juga ngeributin MK kok supaya syarat untuk menjadi capres diturunin. Jangan sarjana dong, SMA aja. Karena Bunda tamatan SMA, bukan tamatan S1. Ya dia udah pernah sih kuliah di 2 tempat tapi nggak pernah selesai. Ya hokinya Bu Mega karena di MK itu bukan omnya dia. Yang ini kan diributin si Gibran ini kan karena itu omnya dia, langsung dianggap KKN. Dan untungnya juga zaman Bu Mega dulu sosmed nggak sekejam sekarang. Kalau sekarang kan kejam ya, bahasa-bahasa ngejulit semua. Jadi hoki di situ aja. Tapi dari segi ke akademisan, ya si Gibran jauh lah. Dia SMA aja udah di Singapura. Terus kuliahnya juga lulus. Mau jadi capres dia pernah jadi kepala daerah dulu. Jadi sebenarnya jauh lebih hebat Gibran lah. Ngapain diributin sih? Baik sahabat sekalian, ini keren ya, sangat menarik. Ketika Gibran maju dari cawapres, dianggap bahwa itu adalah hanya karena omnya di MK lalu meloloskannya untuk menjadi cawapres. Ketika undang-undang yang terkait batas minimal seorang capres-cawapres ditinjau kembali dan akhirnya dibatalkan, di mana umur belum sampai 40 tahun pun boleh asalkan pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah hal ini mungkin sama ya dari cerita tadi, sama seperti Ibu Mega ketika beliau memaju menjadi seorang capres. Kala itu ya persyaratannya harus ijazah minimal S1 pun ditinjau kembali, SMA pun boleh. Dan hal tersebut akhirnya lolos juga menjadi capres. Namun ketika seorang Gibran ya maju menjadi cawapres dinilai sebagai seorang anak ingusan dan waktu itu MK membatalkan undang-undangnya, akhirnya Gibran lolos, justru di situ dianggap sebagai KKN. Marilah kita berpikir secara jernih, secara akal sehat, jangan melihat segala sesuatu dari sesuatu yang negatif melulu atau hanya karena suka tidak suka. Tetapi mari lihatlah secara rasional, secara menyeluruh dari setiap perjuangan dan langkah yang diambil, ya bukan soal
melanggar konstitusi, tetapi sungguhnya ini juga merupakan hak seorang warga negara untuk dipilih dan memilih. Sehingga kalaupun Gibran berjuang untuk masuk menjadi cawapres pun tidak jadi masalah, karena dia seorang WNI, memenuhi persyaratan dan lain sebagainya, termasuk persyaratan terakhir usia di bawah 40 tahun pun sudah disetujui oleh MK. Sehingga mau tidak mau ya Gibran harus lolos menjadi seorang cawapres. Dan hal ini diributkan. Padahal ternyata ya beberapa tahun lalu atau beberapa tahun silam hal yang sama pun dialami oleh PDIP dengan mengajukan judicial review agar ditinjau kembali bagaimana undang-undang untuk memperbolehkan ya seseorang yang hanya tamat SMA pun bisa menjadi capres ataupun cawapres. Jika majunya Gibran sebagai wapres dan Anda menilai ini berbau politis dan inkonstitusional dan ini sangat menyakitkan bagi Anda, mari kita belajar pada sejarah. Coba perhatikan foto berikut ini. Anda tentu kenal siapa beliau. Beliau adalah Gus Dur, satu-satunya presiden yang ketika lengser menggunakan celana pendek. Ini sangat-sangat menyakitkan. Benarkah lengsernya Gus Dur lewat konstitusi? Konstitusional, tidak berbau politis? Perhatikan menurut pendapat dari Mahfud MD ini. Sama sekali tidak konstitusional dan berbau politik. Sudahlah, sepertinya percaya atau tidak percaya, alam semesta mempunyai satu hukum, yaitu hukum karma. Maka silahkan nikmati saja. Baik sahabat sekalian, apakah pernyataan seorang netizen tadi cukup mendasar dan berdasarkan video-video sebelumnya atau sejarah masa lalu, di mana Gus Dur pun lengser bukan karena konstitusi tapi karena politik? Apakah benar demikian? Barangkali para sahabat sekalian memiliki beberapa referensi lain terkait pernyataan di dalam isi video ini. Silakan tulis di bawah kolom komentar ini. Segala macam cara dilakukan, semua upaya mereka kerahkan untuk menghalau dan menggagalkan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Karena Gibran Rakabuming Raka terlalu berbahaya apabila dibiarkan. Dia akan terus bergerak dan akan terus mendulang kekuatan, akan terus meraih simpatik, dan yang paling terpenting, dia akan mampu merangkul anak muda se-Indonesia yang jumlahnya 52% penyumbang suara tahun 2024. Wow, 127 juta suara. Apabila mampu dievakuasi oleh Gibran 80% saja, maka itu cukup untuk memukul mundur lawan-lawannya. Dan ini sangat berbahaya. Sehingga seluruh cara dilakukan, seluruh kekuatan dikerahkan hanya untuk menghalangi anak kemarin sore ini. Tapi ingat satu hal, bahwa kami, ya, para pendukung, para relawan, terutama kami di GP08, kami menonton semua ini. Kami sedang membiarkan kalian melakukan semua cara untuk menghalang-halangi dan menghalau. Dengan semua cara yang licik kalian akan lakukan. Tapi ingat satu hal, bahwa ketika terjadi apa-apa, ketika kalian bebas berekspresi untuk menzolimi, menghina, membuli, sekaligus menghalangi hak demokrasi seorang Gibran, maka kami akan katakan bahwa Gibran tidak sendiri, kami ada di belakangnya, ya. Ratusan ribu, bahkan jutaan orang ada di belakang Gibran Rakabuming Raka yang akan membelanya. Kami pastikan, jika terjadi sesuatu dengan cara-cara licik yang kalian lakukan terhadap Gibran, maka kita akan berhadapan-hadapan. Saya pastikan GP08 akan turun ke jalan dengan kekuatan full, dan kita akan bertarung, dan kita akan melihat siapa sebenarnya yang licik, siapa sebenarnya pengkhianat bangsa ini, siapa sebenarnya orang-orang yang bermain di balik semua ini dan merusak eksistensi demokrasi di bangsa ini. Ya, cukup sudah. Kami GP08 adalah barisan pembela Pak Prabowo. Kami ingin mengatakan bahwa jika kalian senantiasa bicara tentang pengkhianatan, maka Pak Prabowo adalah orang yang senantiasa dikhianati berkali-kali, dan itu oleh kalian sendiri. Tapi kami menganggap itu hal yang biasa saja, karena dalam politik semua cara bisa ditempuh, semua metode bisa dilakukan, dan kami mengira kalian sudah memahami itu. Sangat disayangkan kalian yang sudah malang melintang di dunia politik, tapi kok bisa kebakaran jenggot hanya terhadap anak kemarin sore ini. Baik sahabat sekalian, ternyata kita jadinya paham ya, kenapa munculnya Gibran itu sangat membuat pihak lawan itu panik. Karena ternyata data yang ditampilkan tadi, kurang lebih 52% penyumbang suara pemilu nanti itu bersumber dari generasi Z atau kaum milenial. Dan tentu sebagai seorang muda ya, kaum milenial tentunya akan lebih tergerak untuk memilih sesama kaumnya, ya kaum milenial ya. Dan di sini mungkin Gibran adalah sosok yang memang disanjung-sanjung saat ini. Sehingga kalau ketakutan dari beberapa pihak itu sangat masuk akal. Karena kalau 52% penduduk Indonesia itu adalah ya orang muda yang menyumbang suara terbesar di dalam pemilihan kali ini,
tentunya peluang akan sangat terbuka lebar untuk seorang Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, berbagai macam cara memang diupayakan untuk melengsarkannya, untuk menjatuhkannya. Tetapi jikalau Tuhan sudah berkenan, siapapun dia tidak mampu untuk menghalangi itu. 3 ucapan kontroversi Megawati Soekarno Putri. Pertama, Jokowi tanpa PDIP, kasihan. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Kedua, ogah mantu seperti tukang bakso. Saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih, awas loh kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Membuat ketawa. Ketiga, larang cucu pacari, orang pendek dan jelek. Cucu saya 7, 5 perempuan. Sekarang udah aku bilang, kalau ada yang naksir, jangan cari yang pendek ya. Dari sisi ilmu genetika itu merusak banget, aku bilang. Aduh, enggak dah. Baik, itulah 3 ucapan kontroversi seorang Megawati Soekarno Putri, yang menurutnya mungkin itu hanyalah sebuah celotehan, tetapi justru membawa dampak buruk ya bagi pihak lain, ataupun juga ya seperti saat ini kita lihat PDIP. Mungkin juga kalimatnya yang menurutnya adalah ya hanya sekedar guyonan, tetapi hal itu mungkin dirasa sangat serius oleh seorang Jokowi ya. Jadi banyak pihak juga yang mengatakan bahwa akibat kata-kata seperti itu, kalimat seperti itu, ya mungkin juga pada akhirnya Jokowi harus memilih jalan lain hanya karena perlakuan yang kurang pantas dilakukan oleh seorang ketum partai kepada presiden. Sekalipun Anda ketum partai yang telah menyiapkan kendaraan untuk seseorang menjadi calon presiden dan bakal sukses menjadi presiden sekalipun, ya Anda harus menghargai seorang presiden, karena kedudukan tertinggi adalah presiden, bukan ketua partai. Dan itu yang perlu dipahami. Tapi saya meyakini Jawa Timur akan memenangkan. Jawa Timur khususnya Banyuwangi siap dukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024. Tapi yang kita pilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden di 2024-2029 Prabowo dan Gibran Rakabuming yang siap untuk kita menangkan sebagai penerus perjuangan Bapak Joko Widodo menuju Indonesia maju, makmur, sejahtera, pembangunan merata. Wah, ini perang ini ya. Awalnya mendukung, tetapi hanya mendukung sebagai capres dan cawapres. Tetapi ketika pemilu nanti tidak memilih capres dan cawapres tersebut, tetapi justru memilih Prabowo dan Gibran ya. Ini sebuah perang untuk menjawab ya pidato ataupun arahan atau pernyataan dari seorang Puan Maharani ya, untuk mendukung atau memenangkan paket Ganjar dan Mahfud. Dan beliau menyampaikan bahwa ya untuk mendukung sih mendukung, tetapi mendukungnya hanya sebagai capres-cawapres, tetapi tidak memilih. Nah, ini kan sebuah kalimat prank sebenarnya ya. Ibu Megawati Soekarno Putri merevisi ataupun mencabut istilah petugas partai di PDI Perjuangan di salah satu videonya di kantor pusat PDI Perjuangan. Kira-kira seperti inilah pidatonya. Mulai detik ini tidak ada lagi istilah petugas partai, yang ada adalah petugas rakyat. Seandainya nanti Ganjar dan Mahfud menang menjadi presiden, maka dia akan berdaulat penuh atas bangsa dan negara. Jikapun seandainya dalam susunan kabinet tidak ada satupun kader PDI Perjuangan, saya tidak apa-apa. Ini demi kebaikan bangsa dan negara. Kira-kira seperti itulah isi pidatonya. Dan benar saja, setelah pidato ini viral, elektabilitas Ganjar dan Mahfud naik menjadi 70%, mengalahkan Prabowo dan Anies. Dan tidak ada lagi isu Mahkamah Keluarga, tidak ada lagi isu Gibran, tidak ada lagi isu rebutan Jokowi. Benar-benar PDI di atas angin. Ya, kira-kira seperti itulah mimpi saya tadi malam sebelum saya dibangunkan untuk sholat subuh. Ini ternyata cerita sebuah mimpi. Saya pikir ini benaran ini.
benaran karena elektabilitas PD Perjuangan itu naik menjadi 70%. Saya pikir benaran. Ternyata masnya ini cuman menceritakan isi mimpinya. Luar biasa mimpinya ini.